Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam berjumpa kembali pada renungan firman Tuhan di hari ini. Hari ini yang menjadi dasar dalam renungan ini di dalam Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai ayat 14. Di sini kita akan belajar bersama memahami kodrat ilahi Yesus Kristus. Saya baca firman Tuhan ini, demikian bunyinya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran, sebab mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan? Sebelum kita merenungkan, mari kita terlebih dahulu kita berdoa memohon pimpinan Tuhan melalui firman Tuhan ini, kiranya kita akan diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kami waktu yang indah di setiap waktu kami. Terima kasih Engkau telah mempertemukan kami dalam renungan ini. Berikanlah kami hati yang memahami kehendak-Mu. Berilah kami senantiasa waktu untuk belajar tentang kasih dan keagungan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, ada seorang bos besar di sebuah perusahaan. Dia memiliki sebuah perusahaan di daerah luar kota. Sudah beberapa tahun perusahaan ini tidak ada kemajuan, bahkan perusahaan ini selalu bergantung dari dana pusat. Bos pemilik perusahaan ini curiga ada yang tidak beres dalam sistem dan orang-orang yang bekerja menangani perusahaan tersebut. Akhirnya bos ini dengan diam-diam mengirim anaknya sendiri melamar pekerjaan sebagai staf admin di perusahaan itu. Dalam beberapa waktu sang anak mempelajari apa yang menjadi kelemahan dari perusahaan tersebut dan selalu memberikan laporan kepada ayahnya sendiri. Dalam waktu yang tidak disangka-sangka, pemilik perusahaan mengirim beberapa tim audit dari kantor pusatnya. Setiba di sana, semua orang heran karena tim itu tunduk dan memberi hormat kepada staf admin tersebut, yang tidak lain adalah anak tunggal pemilik perusahaan tersebut. Sekilas cerita di atas memberikan sedikit gambaran bagaimana Allah sendiri dengan cinta dan kasih-Nya yang besar kepada manusia, Dia mengambil rupa sebagai hamba. Dia mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya sendiri.
Nah, dalam nas ini kita bisa melihat bagaimana kodrat Yesus sebagai anak Allah yang lebih tinggi. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Itulah kodrat Yesus dalam bagian ini. Penulis kitab ini berupaya membuktikan keunggulan Yesus dari semua nabi di Perjanjian Lama. Yesus lebih hebat dan lebih unggul dari semua malaikat. Malaikat adalah pembawa berita atau utusan, makhluk yang menjadi sarana pembawa kehendak Allah kepada manusia. Pemahaman semacam ini kadang membuat manusia beranggapan bahwa para malaikat ini lebih hebat dan lebih suci ketimbang manusia sendiri. Anak Allah atau Yesus Kristus jauh lebih unggul dari malaikat. Tak pernah ada satu nas pun dalam kitab suci malaikat disapa atau disebut sebagai anak. Penulis kitab Ibrani ini malah lebih menegaskan bahwa semua malaikat Allah harus menyembah anak. Nah, penulis kitab Ibrani ini mendorong pembaca dan pendengarnya untuk mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus dan tidak akan kembali ke jalan mereka terdahulu. Mereka, orang Yahudi Kristen yang mengalami penganiayaan dan penderitaan dari orang-orang non-Kristen, penulis mengirim sebuah jawaban bagi mereka yang sedang bergumul dalam kepercayaan mereka terhadap Yesus Kristus dengan menjelaskan kodrat ilahi Yesus Kristus. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Allah menyatakan keilahiannya yang sejati dan yang sebenarnya melalui Yesus Kristus. Yang kedua, Allah menyatakan kewibawaannya dan kekuasaannya di dalam Yesus Kristus. Ketiga, Allah menyatakan kekekalan dari kekuasaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Yang keempat, Allah menyatakan kesempurnaan, keadilan, dan pemerintahannya Yesus. Nah, Allah menyatakan keilahiannya yang sejati dan yang sebenarnya. Dia berkata, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan dia akan menjadi anakku." Hal ini merujuk kepada keberadaannya, keilahiannya dalam Bapa. Sebuah pemaparan pelantikannya ke dalam kerajaan kemuliaannya, yang hal ini tidak pernah sama sekali diungkapkan kepada malaikat-malaikat, sebab memang kodrat ilahinya Yesus yang sudah ada sejak dahulu kala. Kristus menyandang nama Sang Mesias sejak dia diurapi. Ketika dia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, datang suara dari langit dan menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung bersama dengan murid-muridnya, turunlah awan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Dan masih banyak hal lain yang semuanya ini menyatakan keilahian Yesus yang sejati dan yang sebenarnya. Allah menyatakan kewibawaannya dan kekuasaan Yesus sebagai Sang Anak, sebagai pemilik sebuah mahkota, sebuah kerajaan. Dia memiliki semua hak pemerintahan, kewenangan, dan kekuasaan sebagai Allah semesta. Dengan demikian dia sanggup sepenuhnya dalam melaksanakan semua maksud dan tujuan dari kerajaan yang ada. Ketika dikatakan bahwa Kristus ditempatkan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat,
Dia membuat malaikat-malaikat menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tampak jelas betapa sangat rendahnya malaikat itu dibandingkan Kristus. Allah menyatakan kekekalan dari kekuasaan dan kemuliaan Yesus Kristus yang dibangun di atas keilahiannya. Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dari kekekalan sampai kekekalan, melewati semua zaman, waktu, meski segala sesuatu, upaya, bumi dan neraka menghancurkannya. Kekekalan dari kekuasaan Yesus tidak pernah berkesudahan. Tahta Kristus sangat berbeda dengan tahta duniawi yang goyah dan yang pada akhirnya hancur. Tetapi kerajaan Kristus akan ada sepanjang hari-hari di surga. Allah menyatakan kesempurnaan keadilan perintahnya di dalam Yesus Kristus. Dia berkata, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran, yang menerima tongkat kerajaan itu dengan adil dan dia menggunakannya dalam keadilan yang sempurna. Keadilannya, pemerintahan datang dari kasih. Kasih akan keadilan kekal yang sudah menjadi kodrat ilahinya. Kebencian akan ketidakadilan tidak sekedar berasal dari pertimbangan-pertimbangan mengenai kebijaksanaan atau kepentingan, tetapi datang dari asas yang bersifat rohani dan tidak tergoyahkan. Dia berkata, engkau mencintai dan keadilan dan membenci kefasikan. Dia adil dalam segalanya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dia datang untuk mengakhiri dosa dan memulihkan manusia sebagai suatu yang menyenangkan baginya. Akhirnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang perlu menjadi penekanan bagi kita dalam hal ini? Perlu kita pahami bahwa dunia ini dapat berubah, begitu juga semua alam ciptaan ini. Dunia ini telah mengalami banyak perubahan dan masih akan melalui banyak perubahan lagi. Semua perubahan ini terjadi seizin dan di bawah arahan Kristus yang menciptakan dunia ini. Tidak saja umat manusia, binatang-binatang dan pepohonan menjadi tua, tetapi dunia ini sendiri juga menjadi tua. Dunia ini berubah ibarat pakaian yang kehilangan banyak keindahan dan kekuatannya. Biarlah pemikiran mengenai hal ini memisahkan kita dari dunia yang sekarang ini dan membuat kita menantikan Kristus, menantikan dengan semangat Kristus Yesus yang datang dengan keilahiannya yang sejati, kewibawaannya dan kekuasaannya, kekekalannya yang sempurna, keadilan pemerintahannya. Kasih Kristus untuk kita tidak berubah. Di dalam Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, dan akan tetap sama bagi umatnya. Tetaplah percaya, andalkan Tuhan dan mengucap syukur di setiap hal dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.